Cerita pertama. Hari ini adalah hari yang biasa saja di restoran kami. Aku, seorang koki di restoran kecil ini, sibuk menyiapkan hidangan untuk para pelanggan. Namun, ada sesuatu yang berbeda hari ini. Ada rasa aneh yang menggelayuti hatiku sejak pagi tadi, seperti ada sesuatu yang menunggu di balik bayang-bayang gelap. Saat itu, seorang pria tua memasuki restoran dengan tatapan kosong di matanya. Dia memesan hidangan favoritnya, dan tanpa ragu, aku mulai memasak untuknya. Namun, saat aku menyiapkan hidangan itu, aku merasa sesuatu yang tidak beres. Ada kegelapan yang menyelinap di dalam setiap gerakan tanganku. Sesudah hidangan selesai, pria tua itu mulai makan dengan lahapnya. Namun, begitu dia menyantap beberapa suapan, ekspresinya berubah menjadi kaku. Dia berusaha berdiri, tapi tubuhnya terjatuh dengan keras ke lantai. Aku mendekatinya dengan cepat, tapi sudah terlambat. Matanya sudah memudar, dan napasnya telah hilang. Aku tersentak, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Kejadian itu membuatku gelisah. Apa yang salah dengan hidangan itu? Aku tidak bisa memahami. Tapi, setelah beberapa saat, aku melupakan insiden itu dan melanjutkan pekerjaanku. Hingga pada saat malam menjelang, seorang gadis muda datang ke restoran. Dia memesan hidangan yang sama dengan pria tua tadi. Aku menahan diri untuk tidak memberitahu dia tentang kejadian sebelumnya. Seolah terhipnotis, aku mulai memasak lagi. Ketika hidangan itu disajikan, gadis itu tampak antusias. Dia mulai menyantapnya dengan lahap, tapi kemudian ekspresinya berubah. Dia berusaha menahan sakit, tapi akhirnya tubuhnya jatuh ke lantai. Aku mendekatinya, dan rasa ngeri melanda hatiku ketika aku menyadari bahwa dia telah kehilangan nyawanya, sama seperti pria tua tadi. Apa yang terjadi di sini? Mengapa setiap orang yang memakan hidangan yang aku masak mati begitu saja? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui pikiranku saat aku berjalan pulang malam itu. Saat aku melewati jalan kecil yang gelap, aku mendengar suara aneh di belakangku. Suara itu seperti bisikan angin yang membawa pesan dari tempat yang jauh. Aku berbalik, tapi tidak ada apa-apa. Hanya bayangan-bayangan gelap yang mengintai di sudut-sudut jalan. Aku mengabaikannya dan terus berjalan pulang. Namun, rasa takut di dalam hatiku semakin membesar. Sesuatu yang tidak beres sedang terjadi, dan aku harus mencari tahu apa itu. Saat aku tiba di rumah, aku langsung menuju ke ruang kerjaku. Aku mulai membuka buku catatan nenekku yang tersembunyi di rak atas. Dia adalah seorang ahli dalam ilmu gaib, dan aku berharap bisa menemukan jawaban di dalam catatannya. Setelah beberapa saat mencari, aku menemukan sebuah catatan yang menarik perhatianku. Dalam catatan itu, nenekku menulis tentang sebuah resep kuno yang konon dapat menghidupkan kembali roh jahat. Resep itu terdiri dari bahan-bahan aneh yang tidak biasa, dan salah satunya adalah sebuah bumbu rahasia yang harus ditambahkan ke dalam hidangan. Bumbu itu memiliki kekuatan untuk mengikat jiwa seseorang dengan roh jahat, membuat mereka menjadi tumbal untuk kekuatan gelap itu. Ketika aku membaca catatan itu, detik itu juga aku menyadari apa yang telah terjadi di restoran kami. Hidangan-hidangan yang aku masak telah tercemar dengan kekuatan gelap dari bumbu itu. Aku tidak sengaja menjadi alat bagi kekuatan jahat untuk menelan nyawa orang-orang yang memakan masakanku. Rasa bersalah melanda hatiku. Aku tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Aku harus menghentikan kekuatan jahat ini sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Dengan hati-hati, aku merencanakan untuk menghancurkan bumbu itu dan membersihkan restoran dari kehadiran roh jahat itu. Keesokan harinya, aku kembali ke restoran dengan tekad yang bulat. Aku mencari bumbu itu di dapur dan menemukannya di dalam sebuah kotak tersembunyi di sudut ruangan. Dengan gemetar, aku mengambilnya dan membawanya keluar restoran. Di sana, aku membakar bumbu itu sampai habis, bersumpah untuk mengakhiri kutukan yang telah kutumpangkan pada hidangan-hidangan itu. Setelah itu, aku merasa beban besar terangkat dari pundakku.
Aku berharap bahwa dengan menghancurkan bumbu itu, aku telah mematahkan kekuatan jahat yang telah mengancam nyawa orang-orang yang memasuki restoran kami. Namun, aku juga tahu bahwa ini hanya awal dari pertarungan melawan kegelapan yang lebih besar. Dari hari itu, aku berjanji untuk menjaga restoran kami tetap aman dari pengaruh roh jahat. Aku akan menggunakan keahlian masakanku untuk menciptakan hidangan-hidangan yang membawa kebahagiaan dan kenikmatan bagi para pelanggan kami, bukan kematian. Dan aku bersumpah untuk selalu waspada terhadap kehadiran kekuatan gelap yang bisa mengintai dari sudut-sudut gelap yang tersembunyi. Cerita kedua. Saya adalah seorang koki di sebuah restoran kecil di pinggiran kota. Restoran kami tidak terlalu ramai, tetapi kami memiliki sekelompok pelanggan setia yang datang setiap hari untuk menikmati hidangan kami. Namun, di balik kesibukan yang terlihat biasa saja, terdapat rahasia gelap yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Rahasia itu adalah persembahan kepada roh jahat. Segalanya dimulai 2 tahun lalu, ketika saya masih seorang koki pemula yang mencari pekerjaan. Saya sangat beruntung ketika diterima di restoran ini. Meskipun pada saat itu saya tidak menyadari betapa berbahayanya pekerjaan itu. Pemilik restoran, Tuan Hasan, seorang pria yang selalu tersenyum ramah, memperkenalkan saya pada rahasia gelap yang tersembunyi di balik dapur. Kami memiliki tradisi kuno di restoran ini, katanya pada saya, suara lembutnya bergema di ruangan yang hening. Setiap bulan sekali, kami harus menyediakan sebuah persembahan untuk roh jahat yang menghuni tempat ini. Dan peran Anda, sebagai koki, adalah sangat vital dalam ritual itu. Saya terdiam, tidak percaya dengan apa yang saya dengar. Tuan Hasan melanjutkan, menjelaskan bahwa hidangan yang saya masak harus dihidangkan kepada pelanggan tertentu yang telah ditentukan oleh roh jahat itu sendiri. Dan setiap pelanggan yang memakan hidangan itu, secara tidak langsung, menjadi persembahan hidup untuk roh jahat. Awalnya, saya menolak untuk percaya. Saya menganggapnya sebagai cerita mistis belaka, sebuah mitos kuno yang diceritakan untuk menakut-nakuti orang. Namun, semakin lama saya bekerja di restoran ini, semakin banyak bukti yang saya temui yang membuat saya yakin bahwa apa yang dikatakan Tuan Hasan itu nyata. Pertama-tama, ada kejadian aneh yang terjadi setiap bulan sekali, tepat saat malam bulan purnama. Cahaya bulan menerangi restoran kami dengan sorotan yang samar, dan suasana menjadi terasa berat, seolah-olah ada kehadiran yang tak kasat mata di sekitar kami. Pelanggan yang datang pada malam itu terlihat agak gelisah, seolah-olah mereka merasakan ketegangan yang sama dengan yang saya rasakan. Kemudian, ada insiden yang lebih mencolok. Seorang pelanggan, seorang pria muda yang datang untuk makan malam sendirian, tiba-tiba jatuh pingsan setelah memakan hidangan yang saya masak dengan penuh perhatian. Saya langsung berlari mendekatinya, mencoba membangunkannya, tetapi napasnya sudah tidak beraturan dan matanya terbeliak ke arah langit-langit restoran. Dia meninggal di tempat itu juga, tanpa ada tanda-tanda penyakit atau penyebab kematian yang jelas. Kejadian itu membuat saya gemetar. Saya menyadari bahwa apa yang dikatakan Tuan Hasan mungkin benar. Mungkin ada kekuatan gelap yang mengendalikan restoran ini, dan saya terjebak di tengah-tengahnya. Tetapi, saya tidak punya pilihan selain melanjutkan pekerjaan saya. Bagaimanapun juga, saya tidak bisa mengabaikan tanggung jawab saya sebagai koki. Saya terus bekerja, mencoba menutupi rasa ketakutan yang terus menghantui saya setiap kali saya memasak. Namun, semakin lama, semakin sulit bagi saya untuk menahan diri. Setiap hidangan yang saya siapkan terasa seperti sebuah persembahan kepada kekuatan gelap yang tidak bisa saya lihat. Dan kemudian, datanglah malam bulan purnama berikutnya. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi, tetapi itu tidak membuatnya menjadi lebih mudah. Saat saya berada di dapur, memasak untuk para pelanggan yang mulai datang, saya merasa sesuatu yang mengintai di balik bayangan-bayangan gelap. Pelanggan malam itu adalah seorang wanita tua yang saya kenal. Dia memesan hidangan favoritnya,
sepotong daging panggang dengan saus krim yang khas. Saya menyiapkannya dengan cermat, mencoba untuk tidak memikirkan apa yang akan terjadi setelahnya. Ketika hidangan itu siap, saya mengantarnya ke meja tempat wanita tua itu duduk. Dia tersenyum padaku dengan senyum yang lebar, dan saya mencoba untuk menyembunyikan ketakutan saya di balik senyum palsu. Dia mulai menyantap hidangannya dengan lahap, dan saat itu juga, saya merasa sesuatu yang mengerikan. Rasa sakit menusuk-nusuk hatiku, dan saya tahu bahwa saya telah menyadari kengerian yang sebenarnya dari pekerjaan ini. Saya telah menjadi alat bagi kekuatan gelap yang tidak bisa saya kendalikan. Dan sekarang, saya harus menonton saat wanita tua itu, yang saya kenal, merasakan akibatnya. Dia mulai mengerang, mencoba menahan sakit yang melanda tubuhnya. Saya tidak bisa berbuat apa-apa selain berdiri di sana, mematung, saat kehidupan wanita tua itu perlahan-lahan terhisap habis. Dia jatuh ke lantai, matanya kosong, napasnya telah berhenti. Saya tidak bisa menahan air mata. Saya merasa bersalah atas apa yang telah saya lakukan, meskipun saya tahu bahwa saya tidak punya pilihan. Saya adalah seorang korban dari kekuatan yang lebih besar dari diri saya sendiri. Setelah kejadian itu, saya tidak bisa lagi bekerja di restoran itu. Saya melarikan diri, mencoba untuk melupakan semua yang telah terjadi. Tetapi, bayangan wanita tua itu terus menghantuiku, mengingatkanku pada dosa yang telah saya lakukan. Sekarang, saya berada di suatu tempat yang jauh dari restoran itu. Saya mencoba untuk memulai hidup baru, tetapi bayangan masa lalu itu selalu mengikutiku. Saya tidak akan pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan yang saya alami. Cerita ketiga. Hari itu adalah hari yang sangat sibuk di restoran kami. Sebagai seorang koki, saya terjebak dalam pusaran aktivitas yang tidak pernah berhenti. Dari pagi hingga malam, saya sibuk memasak hidangan demi hidangan untuk para pelanggan yang datang. Itu adalah rutinitas yang saya lakukan setiap hari, tanpa pernah berhenti untuk beristirahat. Saya, seorang koki berpengalaman di restoran keluarga kecil di pinggiran kota, telah terbiasa dengan tekanan dan kelelahan yang menyertainya. Meskipun begitu, hari itu terasa berbeda. Rasanya seperti ada beban ekstra yang menumpuk di atas pundak saya. Meskipun saya mencoba untuk mengabaikannya, perasaan tidak nyaman itu tidak pernah meninggalkan pikiran saya sepanjang hari. Saat malam mulai turun, restoran kami masih penuh dengan pelanggan yang menikmati hidangan kami. Saya berada di dapur, berusaha untuk tetap fokus meskipun kelelahan mulai merasuki tubuh saya. Saat itu, saya tidak menyadari bahwa tubuh saya mulai memberi tanda-tanda kelelahan yang berlebihan. Setelah melayani pelanggan terakhir, saya duduk sebentar di dapur, mencoba untuk mengambil napas sejenak. Namun, saat saya berusaha bangkit, saya merasa tiba-tiba lemas. Tubuh saya terasa berat, dan saya merasa seperti saya tidak bisa menggerakkannya. Saya mencoba untuk mencari bantuan, tetapi suara saya terdengar samar dan lemah. Kemudian, semuanya menjadi gelap. Saat saya membuka mata, saya merasa terkejut melihat diri saya sendiri terbaring di atas meja dapur. Saya mencoba untuk bangkit, tetapi saya menyadari bahwa saya tidak bisa. Saya melihat-lihat sekeliling, mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Ada pelanggan yang masih berada di dalam restoran, tetapi tidak ada yang tampak menyadari keberadaan saya. Saya mencoba berteriak, mencoba untuk menarik perhatian mereka, tetapi suara saya tidak terdengar. Saya terperangkap di dalam tubuh saya sendiri, seperti seorang penonton dalam keadaan yang tidak berdaya. Saya mulai panik. Apa yang terjadi pada saya? Mengapa saya tidak bisa bergerak atau berbicara? Saya mencoba mengingat kembali apa yang terjadi sebelum saya kehilangan kesadaran. Tetapi ingatan saya terasa kabur dan samar. Saat itu, seorang pelayan masuk ke dapur, membawa piring-piring kotor untuk dicuci. Saya berharap dia akan melihat saya,
tetapi dia hanya melewatiku tanpa menyadari keberadaanku. Saya merasa semakin terisolasi dan terjebak dalam keadaan yang mengerikan ini. Lalu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Seorang pelanggan memesan hidangan favoritnya, sepotong daging panggang dengan saus lada hitam. Saya menyaksikan saat pelayan membawa hidangan itu ke meja pelanggan, dan saya merasakan kegelisahan yang mendalam. Saya tidak bisa melihat wajah pelanggan itu, tetapi saya merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan mereka. Pelanggan itu mulai menyantap hidangannya dengan lahap. Saat mereka memasukkan suapan pertama ke mulut mereka, saya merasakan getaran aneh yang menjalar melalui tubuh saya. Rasanya seperti ada sesuatu yang meremas-remas jantung saya, membuat saya merasa sesak napas. Saya menyadari dengan terkejut bahwa pelanggan itu mulai menderita. Mereka mengeluarkan suara-suara desakan yang tertahan, dan tubuh mereka mulai bergerak secara tidak terkendali. Saya merasa hancur melihat mereka menderita, tetapi saya tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Perlahan-lahan, pelanggan itu kehilangan kesadaran. Mereka terjatuh dari kursi mereka ke lantai, tubuh mereka terbujur kaku. Saya tahu bahwa mereka sudah tidak lagi hidup, dan rasa teror merayapi pikiran saya saat saya menyaksikan adegan yang mengerikan ini. Saya berusaha memahami apa yang sedang terjadi. Apa yang telah saya saksikan? Apakah saya sudah mati? Atau apakah ini hanya mimpi buruk yang tidak pernah berakhir? Saat saya terdiam dalam kebingungan, saya mendengar suara aneh yang menyeringai di balik kegelapan. Saya tidak bisa melihat siapa atau apa yang mengeluarkan suara itu, tetapi saya merasakan keberadaannya yang mengancam. Sangat baik, kata suara itu, suara yang bergetar dengan kegembiraan jahat. Kau telah melakukan tugasmu dengan baik, Koki. Kini, kau akan menjadi bagian dari kami untuk selamanya. Rasa ngeri merayapi setiap serat tubuh saya saat saya menyadari kenyataan yang mengerikan ini. Saya telah menjadi korban dari kekuatan gelap yang tidak bisa saya lawan. Saya terjebak di antara dunia yang hidup dan yang mati, dan saya tahu bahwa saya tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Dalam kegelapan yang menyelubungi pikiran saya meratapi nasib saya yang menyedihkan. Saya adalah seorang koki yang terlalu lelah untuk terus bekerja, dan sekarang saya akan menjadi bagian dari sebuah persembahan kepada roh jahat yang menuntut korban-korban hidup. Saat saya menyaksikan kegelapan merangkul saya tahu bahwa saya telah menemukan akhir dari kisah hidup saya yang tragis. Saya hanya berharap bahwa orang-orang yang saya tinggalkan di belakang dapat menemukan kedamaian yang selama ini saya cari. Dan sementara tubuh saya mungkin telah mati, saya tahu bahwa saya akan terus hidup dalam ingatan mereka yang pernah mengenal saya. Cerita keempat. Saya adalah seorang koki di restoran Taman Anggrek. Restoran ini adalah tempat yang menyenangkan untuk bekerja, terletak di sebuah daerah yang ramai dan selalu dipenuhi dengan pelanggan. Namun, di balik kegembiraan yang terlihat di permukaan, terdapat rahasia gelap yang hanya sedikit orang yang mengetahuinya. Dan rahasia itu adalah kehadiran pelanggan hantu. Segalanya dimulai ketika saya pertama kali bergabung dengan restoran ini. Awalnya, saya tidak menyadari keanehan apapun. Saya hanya senang bisa mendapatkan pekerjaan di tempat yang terkenal di kota ini. Namun, semakin lama saya bekerja di sini, semakin banyak hal aneh yang saya lihat dan rasakan. Pertama-tama, ada kejadian-kejadian aneh yang terjadi di dapur. Peralatan dapur seringkali bergerak sendiri, dan suara-suara aneh terdengar di malam hari. Pada awalnya, saya mengabaikannya sebagai imajinasi saya yang berlebihan. Namun, semakin sering saya mengalami kejadian-kejadian itu, semakin sulit bagi saya untuk mengabaikannya. Kemudian, ada insiden dengan pelanggan yang tidak biasa. Saya seringkali melihat pelanggan yang datang dan pergi tanpa meninggalkan jejak. Seperti mereka tidak pernah ada. Pada awalnya, saya mengira mereka mungkin hanya pelanggan yang ingin menjaga privasi mereka. Tetapi semakin lama saya bekerja di restoran ini,
semakin jelas bagi saya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Puncaknya adalah ketika saya mulai melihat pelanggan yang sudah meninggal. Itu terjadi pada malam yang gelap dan hening. Restoran sudah sepi, dan saya sedang membersihkan dapur setelah hari yang panjang. Tiba-tiba, saya melihat seseorang duduk di salah satu meja. Seorang pria yang tampaknya tengah menikmati hidangan malamnya. Saya terkejut, karena saya tahu bahwa restoran sudah ditutup untuk malam itu. Saya berjalan mendekati meja itu dengan hati-hati, mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Namun, ketika saya mendekat, saya merasa sesuatu yang tidak beres. Pria itu terlihat pucat dan kabur, seperti dia tidak sepenuhnya berada di dunia ini. Saya bisa merasakan aura yang aneh di sekitarnya, sebuah aura yang tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata. Saya tahu bahwa pria itu bukanlah pelanggan biasa, tapi sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Saya berusaha untuk menjaga ketenangan saya dan melayani pria itu dengan sopan. Namun, hati saya berdebar kencang di dalam dada saya, dan saya tidak bisa menyingkirkan perasaan takut yang terus menghantui pikiran saya. Saya merasa seperti saya berada di hadapan sesuatu yang jauh lebih besar dari diri saya sendiri. Pria itu memesan hidangan favoritnya, dan saya memasaknya dengan gemetar. Setiap gerakan saya di dapur terasa berat, dan saya merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah saya. Ketika hidangan itu siap, saya membawanya ke meja pria itu dengan hati-hati, berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutan saya. Pria itu mulai menyantap hidangannya dengan lahap, tanpa sepatah kata pun. Saya hanya bisa menatapnya dengan penuh kebingungan dan ketakutan, mencoba untuk memahami apa yang sedang terjadi. Namun, saat pria itu menyelesaikan hidangannya, ia tiba-tiba menghilang di depan mata saya. Saya berdiri di tempat, tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Saya mencoba untuk mencari tahu kemana pria itu pergi, tetapi tidak ada jejak yang tersisa. Saya merasa seperti saya berada di dalam mimpi buruk yang tidak pernah berakhir, dan saya tidak bisa menemukan jalan keluar. Sejak saat itu, saya seringkali melihat pelanggan-pelanggan lain yang tampaknya tidak ada di dunia ini. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, meninggalkan saya dengan rasa ketakutan dan kebingungan yang mendalam. Saya mencoba untuk mengabaikan kejadian-kejadian itu, tetapi semakin lama, semakin sulit bagi saya untuk menyembunyikan ketakutan saya. Saya tahu bahwa ada sesuatu yang tidak beres di restoran ini. Ada kekuatan gelap yang mengendalikan tempat ini, dan saya merasa seperti saya terjebak di dalam jaringannya. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan, atau bagaimana cara untuk melarikan diri dari situasi yang mencekam ini. Dan saat saya memasak di dapur pada malam yang gelap dan hening, saya selalu merasa seperti saya sedang diawasi oleh sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Sesuatu yang jauh lebih menyeramkan dari pelanggan yang sudah meninggal. Sesuatu yang mengendalikan setiap langkah saya, dan saya tidak tahu bagaimana cara untuk melawannya. Cerita kelima. Hari itu adalah hari yang biasa saja di restoran kami. Namun, di balik kesibukan yang terlihat normal, terdapat rahasia gelap yang menyesatkan dan menyeramkan. Restoran kami, Restoran Anggrek Merah, adalah tempat yang terkenal di kota ini, tetapi sedikit yang tahu tentang sejarah kelam di balik bangunan tua ini. Sebuah pembunuhan brutal pernah terjadi di restoran ini, dan sejak itu, kejadian-kejadian aneh kerap terjadi di tempat ini, terutama di dapur. Saya adalah seorang koki di restoran Anggrek Merah, dan saya sudah bekerja di sini selama beberapa tahun. Saya ingat betul ketika saya pertama kali menerima pekerjaan di sini. Saya sangat senang karena memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang di restoran terkenal ini. Namun, semakin lama saya bekerja di sini, semakin banyak kejadian aneh yang saya alami. Saya ingat dengan jelas malam pertama saya bekerja di restoran ini. Suasana gelap dan hening di dapur membuat saya merasa tidak nyaman. Ketika saya memasak,
Saya sering merasa seolah-olah ada seseorang yang mengawasi setiap gerakan saya. Terkadang, saya mendengar suara-suara aneh di belakang saya, tetapi ketika saya berbalik, tidak ada siapapun di sana. Pertanda-pertanda aneh semakin sering terjadi seiring berjalannya waktu. Peralatan dapur yang bergerak sendiri, suara-suara langkah kaki di lorong yang kosong, dan bau-bau aneh yang muncul secara tiba-tiba. Pada awalnya, saya berusaha untuk mengabaikan semuanya dan menganggap itu sebagai imajinasi saya yang berlebihan. Namun, semakin lama, semakin sulit bagi saya untuk meremehkan kejadian-kejadian itu. Kisah kelam restoran Anggrek Merah bermula dari pembunuhan yang terjadi bertahun-tahun yang lalu. Konon, seorang koki yang dulu bekerja di sini tiba-tiba menjadi gila dan membunuh seorang karyawan di dapur. Pembunuhan itu terjadi tepat di depan mata para karyawan dan pelanggan, menciptakan trauma yang mendalam bagi siapapun yang menyaksikannya. Sejak saat itu, restoran ini dianggap sebagai tempat yang terkutuk, dan kejadian-kejadian aneh kerap terjadi di sini. Suatu malam, ketika restoran hampir sepi, saya sedang sibuk memasak untuk pelanggan yang tersisa. Saya merasa tidak enak badan dan berharap bisa segera pulang. Namun, saya harus menyelesaikan pesanan terakhir sebelum saya bisa pergi. Saat saya memasak, saya merasakan kehadiran yang aneh di sekitar saya, seperti ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang gelap. Ketika hidangan itu siap, saya membawanya ke meja terakhir yang tersisa di restoran. Pelanggan itu adalah seorang pria tua yang duduk sendirian di sudut restoran. Saya meletakkan hidangan di depannya, dan pria itu mulai menyantapnya dengan lahap. Namun, ketika dia mencicipi hidangannya, ekspresi wajahnya berubah menjadi ketakutan yang mendalam. Pria tua itu berdiri dengan cepat, membuat kursinya terjatuh ke belakang. Matanya terbelalak dan wajahnya pucat pasi. Saya berusaha mendekatinya untuk membantunya, tetapi dia menatap saya dengan pandangan kosong yang membuat bulu kuduk saya merinding. Saya melihatnya, bisiknya dengan suara gemetar. Saya melihat bayangan-bayangan di dapur. Mereka menyuruh saya untuk pergi. Mereka ingin saya bergabung dengan mereka. Kata-kata pria tua itu membuat saya merasa tidak nyaman. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang gelap, sesuatu yang tidak bisa saya lihat. Namun, sebelum saya bisa menanyakan lebih lanjut, pria tua itu tiba-tiba jatuh pingsan ke lantai. Saya segera memanggil bantuan, dan pria tua itu dibawa ke rumah sakit dengan ambulans. Saya merasa gelisah dan tidak tenang sepanjang malam, berpikir tentang kejadian aneh yang baru saja terjadi. Saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak beres di restoran ini, dan saya harus mencari tahu apa itu. Keesokan paginya, saya datang ke restoran dengan hati-hati. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengintai di balik setiap sudut, dan saya tidak bisa merasa tenang. Saat saya masuk ke dapur, saya merasa atmosfer yang gelap dan mencekam. Saya merasa seperti ada kehadiran yang tidak terlihat di sekitar saya, sesuatu yang mengawasi setiap gerakan saya. Saat saya mencoba untuk bekerja, saya merasa semakin sulit untuk berkonsentrasi. Suara-suara aneh terus mengganggu pikiran saya, dan saya merasa seperti ada sesuatu yang mencoba untuk berkomunikasi dengan saya. Namun, saya tidak bisa memahami apa yang mereka katakan. Saat malam mulai turun, kegelapan di dalam restoran semakin intens. Saya merasa semakin terjebak dalam dunia yang gelap dan mencekam. Saya berusaha untuk menyelesaikan pekerjaan saya dengan cepat, tetapi semakin lama, semakin sulit bagi saya untuk berkonsentrasi. Saat saya menyelesaikan pesanan terakhir, saya merasa sesuatu yang mengintai di balik saya. Saya berbalik dengan cepat, tetapi tidak ada siapapun di sana. Saya merasa seperti ada sesuatu yang tidak terlihat di sekitar saya, sesuatu yang ingin menghancurkan saya. Saat saya menyelesaikan pekerjaan saya dan bersiap untuk pulang, saya merasa sesuatu yang aneh. Saya merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti saya, sesuatu yang tidak bisa saya lihat.